Yang terhormat Ibu Sunarse selaku Kepala SDN Sidorejo, yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SDN Sidorejo. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga masih semangat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi sebagai syarat saya untuk mengumpulkan tugas modul 1.4 di calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas waktunya nih Bapak Ibu. Ini ada yang meninggalkan kepentingan keluarga untuk berkumpul di sini ya. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman saya selama saya mengikuti CGP ya. Pada akhirnya pada modul 1.4 ini kami diminta untuk berbagi pengalaman dengan teman sekolah ya, untuk budaya positif ini. Kita lanjutkan saja ya. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelumnya saya akan menyampaikan antara petani dan guru ya. Di sini guru diibaratkan petani. Sedangkan murid diibaratkan sebagai benih padi ataupun benih jagung. Sedangkan sawahnya diibaratkan sekolah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Nah, guru sebelumnya petani dulu ya. Petani itu akan menyebar benih jagung, ya, benih jagung itu di tempat yang kurang baik maupun tempat yang baik itu dipengaruhi oleh kemampuan dari petani itu sendiri ya. Nah, biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung dapat tumbuh dan dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Nah, di sini meskipun benih jagung tidak baik, tapi karena ada perawatan dari Pak Tani dengan memupuk, dengan pengairan, dengan sinar matahari yang cukup, maka biji jagung tersebut akan mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan biji jagung yang disemai yang meskipun baik ya, tapi dari perawatan Pak Petani itu tidak maksimal, dia tidak memberikan perawatan pupuk, pengairan yang cukup, maka kira-kira hasil jagung yang akan dihasilkan bagaimana Bapak Ibu? Iya betul, kurang memuaskan. Seharusnya bibit jagung itu bisa melimpah atau bagus, tapi karena kurangnya perawatan dari Bapak Petani tadi, jadi hasilnya tidak maksimal. Begitu juga dengan diibaratkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan ya. Bapak Ibu guru jika menginginkan anak didiknya mencapai keselamatan dan keberhasilan yang setinggi-tingginya, maka Bapak Ibu guru di sini harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dengan menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, disinilah pentingnya akan budaya positif ya. Budaya positif yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama antara warga sekolah ya, antara murid, guru, kepala sekolah dan orang tua murid di sini ya. Sehingga nanti akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang akan membawa menjadi karakter baik warga sekolah ya. Dan pada akhirnya akan terbentuklah budaya positif. Di sini dibuat kesimpulan bahwa suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi belajar itu juga termasuk suatu pembelajaran ya, buat
Berbuat salah itu suatu pembelajaran. Dari salah kita akan mengetahui, oh ini ternyata harusnya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, dari beberapa sebelum kita masuk ke sini, kita akan memberikan perubahan pemikiran setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut KHD. KHD itu apa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kita ketahui selama ini kan Ki Hajar Dewantara itu memberikan 3 trilogi apa itu? Trilogi pendidikan ya. Ya selama ini yang sering digembar-gembarkan apa itu Bapak Ibu? Ing Rasa Sunggulodo, Ing Madya Karsa, Kituri, dan Jayani. Nah, selain itu ternyata ada beberapa perubahan pemikiran setelah mempelajari filosofi menurut KHD. Ya, saya baru mengetahui setelah saya mengikuti CGP ini ya, ternyata banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari sana. Yang pertama, guru itu menuntut anak, bukan menuntut ya. Kadang kita kan menuntut, kamu harus bisa perkalian ini, kamu padahal kan anak mempunyai kompetensi yang berbeda. Guru sebagai pamong belajar menghambat pada anak, menuntut sesuai kodrat anak. Yang kedua, pendidikan sebagai persemaian benih-benih kebudayaan sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sosial budaya. Kalau kita di daerah di daerah pedesaan berbeda dengan daerah perkotaan ya. Untuk daerah yang kebanyakan nelayan itu pendidikannya berbeda dengan anak-anak yang di daerah gunungan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, setiap anak memiliki bakat, minat dan potensinya masing-masing sehingga guru perlu melakukan pembelajaran berdiferensial. Berdiferensial itu berbeda-beda nih Bapak Ibu, karena setiap anak kan mempunyai bersifat unik ya. Karena dari latar belakang yang berbeda-beda, dari sosial, ekonomi ya. Jadi dari sini guru perlu melakukan pembelajaran yang berdiferensial. Selanjutnya, kodrat anak adalah bermain, maka guru sebaiknya menerapkan pembelajaran berbasis permainan biar tidak bosan nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyerapkan permainan di tengah-tengah kegiatan pembelajaran. Jadi selanjutnya adalah pendidikan budi pekerti dilaksanakan untuk menebarkan laku baik murid. Jadi siswa sebenarnya sudah punya garis tipis, misalnya dia mempunyai bakat apa dan kita sebagai guru tinggal menebarkan bakat yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu tadi seperti pembelajarannya di anak hidup di daerah pegunungan atau di pesisir atau di perkotaan, hubungannya dengan itu ya kodrat alam. Sedangkan kodrat zamannya anak disesuaikan dengan zaman atau kebutuhan yang dibutuhkan pada saat ini. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, pada abad 20 anak kan mengerjakan tes itu dengan menggunakan lembar atau tertulis nih. Tapi pada saat ini anak dituntut untuk untuk menguasai teknologi IT. Karena apa? Pembelajaran pada saat ini menggunakan tes secara komputerisasi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini untuk budaya positif ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Di sini ada perubahan paradigma. Sebenarnya ini ada permainan permainan mengepal tangan kegiatan kepalan tangan ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, yang berharga misalnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yakin? Uang, bisa, apa lagi? Emas. Apa Bu? Emas. Emas, ya, apa lagi? Emas.
diiming-imingi, ya dirayu, akhirnya dia luluh nggih. Nah, ada di sini nggih, ada anggapan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser nggih, yaitu ilusi guru mengontrol murid nggih. Kadang ada anak ya, kita suruh mengerjakan PR, tapi ada yang dia mau mengerjakan dan ada yang tidak mengerjakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari permainan mengepal tangan tadi nggih. Nah, sebenarnya anak yang tidak mau membuka kepalan tangan karena di sini ada yang berharga, itu karena dia mempunyai posisi kontrol yang baik nggih. Posisi kontrolnya dia kontrolnya kuat. Sedangkan anak yang mau membuka itu karena dia mungkin ada motivasi tersendiri atau alasan tersendiri sehingga dia mampu sehingga dia mau untuk membuka genggaman tangannya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah sangat dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dengan kita membujuk, merayu, oh iya begini dia mau membuka kepala tangannya. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang guru kan, kalau anak diperintah guru itu kan biasanya terus manut ya. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol dari ini tadi, permainan menggenggam tangan ini tadi, si A atau si B, Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol? Si A, betul, si A. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu pada teori kontrol berbeda ternyata nih. Pada teori ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi semua perilaku memiliki tujuan pada teori kontrol. Orang berperilaku itu pasti mempunyai tujuan gitu Pak Ibu. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebaliknya Anda juga tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada kolaborasi, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada akhirnya, pada teori kontrol nanti akan ada model berpikir menang-menang. Tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau kita bilang disiplin itu kayaknya dalam pikiran kita itu sudah membudaya. Disiplin itu pasti hukuman. Disiplin itu pasti tidak nyaman. Apalagi Bu? Iya, hukum disiplin itu pasti mengekang. Ada harus kepatuhan, ketidaknyamanan, ya. Di sini kita akan belajar apa itu disiplin. Disiplin, pengertian disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar atau disiplin. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini anak itu seharusnya bukan pada hal yang menakutkan ya. Nanti takut dihukum, ada pelanggaran, tapi dia harusnya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apabila dia tidak melakukan kedisiplinan, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah,
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah tidak asing lagi ya, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, ini ada teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan lanjut, motivasi perilaku manusia. Semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Sebelumnya kita perlu merefleksi apa ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu apa setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Selama ini pakai itu. Oh iya, nanti kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini dihukum tapi dengan hal yang positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke. Setuju ya? Biasanya kalau kita dikasih penghargaan itu kan semangat ya. Kamu nggak bisa baca, kelas 1 biasanya itu Bu. Kalau bisa baca mau dikasih buku. Nah, itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita nanti akan tahu jawabannya setelah setelah ini. Nah, di sini Diana Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi yang paling rendah ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini dikaitkan dengan pertanyaan seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini berasal dari internal, eksternal. Eksternal itu dari luar. Contohnya, misalnya kita sebagai guru berangkat pagi karena takut dimarahi sama atasan seperti itu. Itu adalah motivasi yang paling rendah, motivasi eksternal karena takut pada pihak luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah aku kok berangkat pagi, nanti saya dipuji sama teman, bukan lo seger. Nah seperti itu itu termasuk untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasinya seperti ini. Saya harus berangkat pagi sebelum anak-anak berangkat, nanti saya bisa menyambut mereka di depan kelas. Karena sudah menjadi tugas seorang guru adalah apa? Memberi contoh berangkat pagi supaya tidak telat. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang paling tinggi. Karena apa? Motivasi ini muncul dari diri seseorang atau internal. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita harapkan. Nah, sekarang kita akan belajar di antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat apa ya? Fisik ya biasanya. Bersifat fisik. Kita akan mencoba hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket. Nah ini
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi dia telah berbuat salah dengan mencoret, dia harus bagaimana? Mengganti dengan yang baru. Betul. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Ini biasanya anak kecil ya, itu biasanya saya suruh ya, ayo tanggung jawabku bagaimana ambil lap di tempat saya. Ya beda. Konsekuensi dari dia berbuat salah ya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi. Pertamanya saya bilangnya restitusi. Ternyata restitusi. Iya, karena baru kali ini saya mendengar istilah restitusi ya di CGP ini. Okay? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini sangat menarik nih Bapak Ibu. Nah, di sini adanya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru membuat aturan dan murid menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Biasanya itu sudah dibuat guru. Kalau murid salah, kamu ya harus ini, gitu seperti itu. Tidak, guru tidak mau menerima alasan dari kesalahan yang dibuat oleh siswa. Yang kedua, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Tapi kebanyakan hukuman itu sifatnya psikis nih, disuruh push up, disuruh lari, fisik nih. Yang selanjutnya adalah jika sudah dihukum seperti itu, anak akan tersakiti dalam jangka waktu yang lama. Sakit hati. Nah itu biasanya sakit hati itu obatnya apa ya? Oh nggak ada ya. Ada sampai lama masih teringat gitu ya. Iya sakit hati padahal itu malah itu loh menyengsarakan diri kita sendiri loh. Yang selanjutnya konsekuensi bersifat dua arah. Sudah dibahas, disetujui dan disepakati oleh guru dan murid-murid. Jadi di sini konsekuensi itu anak sudah tahu kalau saya melakukan kesalahan ini, saya harus seperti ini. Okay? Kalau saya tidak cepat menulis, nanti saya pulangnya terlambat. Ini bahan. Yang selanjutnya, murid sudah mengetahui konsekuensi jika ada pelanggaran. Sudah ya, murid tidak nyaman jangka pendek. Paling murid sakit hatinya mau sedih kan dan melaksanakan tugasnya itu paling ya silang. Okay. Terus yang selanjutnya, guru sebagai monitor murid. Guru selalu melihat perkembangan dari murid tersebut. Sedangkan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jika anak sudah berbuat salah, anak disadarkan oleh guru. Kamu tadi melakukan kesalahan apa? Seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nanti dari restitusi ini anak jadi tahu kesalahanku apa, terus bagaimana cara untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dari anak tersebut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat berkesan pada saya saat melakukan ini pas materi ini dihukum oleh penghargaan. Loh kok bisa? Saya begini, ternyata penghargaan itu menghukum siswa. Iya betul, penghargaan itu menghukum siswa karena apa? Nah, di sini padahal selama ini saya kadang-kadang itu memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa. Ayo cepat nulis, kamu bisa baca nanti kalau
dia misalnya buku atau misalnya peralatan tulis yang lain seperti itu. Ternyata hal yang saya lakukan itu tidak benar, menurut teori Alfikon. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ternyata penghargaan itu bersifat jangka pendek saja. Karena apa? Ketika diiming-imingi oleh penghargaan, anak akan termotivasi, termotivasi akan, tetapi apabila tidak diiming-imingi penghargaan, dia akan kembali kepada posisi semula. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya, penghargaan menghukum. Terus penghargaan melalui ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada kan kita kadang pas ini perankingan itu ada anak yang juara 1 dan 2, padahal cuma selisih sedikit nilainya. Kok aku dapatnya juara 2 padahal kita sama-sama pintar. Nah, seperti itu anak yang juara 2 nanti merasa iri dan sakit hati. Nah, ini dapat merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak dorongan dari luar. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi anak itu sudah merasa gembira, sudah merasa gimana. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi contohnya saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta dari bahaya dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tidak perlu kita iming-imingi dengan benda atau barang untuk mereka dapat meraih keterampilan baru. Masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, antara petani di sini. Petani menanam padi misalnya, hanya menuntut tumbuhan padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Nah, di sini kebutuhan anak apabila terpenuhi, maka anak tersebut akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sedangkan apabila tidak terpenuhi, maka anak tersebut akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Nah, biasanya dari akibat anak tidak bisa memenuhi kebutuhannya ini, mereka akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, di sini William Glasser telah membagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan
Kebutuhan dasar yang paling dasar yaitu bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisiologi ya, atau mereka berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Jika seseorang sudah terpenuhi, maka hidupnya akan tercukupi sehingga keselamatan dan kebahagiaan akan tercapai. Selanjutnya adalah merasa diterima. Kebutuhan merasa diterima ini jika dia diterima oleh temannya, keluarganya, atau kelompok lain dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu bagi murid, itu bagi anak-anak yang mempunyai kompetensi yang tinggi, mereka mendorong untuk lebih berkuasa di dalam kelasnya. Mempunyai kompetensi yang tinggi, dia akan merasa berkuasa, ingin menang sendiri. Selanjutnya kesenangan atau fun, kesenangan. Dan selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak dibebaskan untuk terserah kamu, bukan. Akan tetapi anak diberikan pilihan-pilihan atau diberikan tanggung jawab untuk mengungkapkan pendapat, keinginan, sehingga anak tidak merasa terkekang. Saya lanjutkan. Di sini ada kasus Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Di sini ada beberapa jawaban, ya. Kita akan mengetahui, anak tersebut membutuhkan apa yang belum terpenuhi, itu kebutuhan yang mana. Jika Doni menjawab, saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan saya bekal makan siang, itu berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Jika Doni berkata, saya merasa senang Bu, teman saya jadi memperhatikan saya, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kasih sayang. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dengan saya dan menuruti keinginan saya, itu berarti di sini Doni sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Dia membutuhkan kebebasan. Yang terakhir, saya melakukannya karena iseng Bu. Nah, ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi dia itu begitu lihat temannya jengkel, itu ekspresinya malah senang dia. Itu termasuk kesenangan. Nah, di sini sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Di sini ada kasus lagi, ya. Dinda, seorang anak kelas 1 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Apa ini Bapak Ibu? Kesenangan? Kebebasan? Terus apa lagi? Kasih sayang. Kalau kasih sayang jauh Bu itu. Antara kebebasan dengan kesenangan mungkin, ya. Yuk kita lihat jawabannya apa. Ternyata kesenangan, ya. Kita lanjut. Kasus lagi. Jika jawabannya Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang ini jelas-jelas. Kelas 1 itu seringnya ngadu, Bu, jepit saya baru. Benar dia untuk diperhatikan Bapak Ibu. Aku orang dilorong-lorong gitu, iya. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu? Kebebasan. Ada lagi? Bosan? Iya, kebebasan. Ya betul Pak. Sekarang kita
lanjut ke posisi kontrol atau restitusi. Nah, ini dari gambarnya sudah serem ya. Penghukum itu seperti itu, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelima ini mana yang kelihatan menakutkan? Terus apa lagi? Membuat rasa bersalah, ya. Kalau teman gimana teman? Akor ya. Dari 5 posisi kontrol di sini, 2 itu yang menghukum sama membuat rasa bersalah itu termasuk ke dalam identitas gagal nih Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah dalam jangka waktu yang panjang dan mengalami trauma. Okay. Sedangkan yang teman, pemantau, manajer ini termasuk identitas berhasil. Nah, di sini ada video ya Bapak Ibu. Saya istilahnya. Dari sini kita mengetahui mana yang menghukum dan Ibu dan Bapak Guru lain. dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini posisi penghukum ya. Nanti kita bisa membedakan bagaimana nadanya, terusan sikapnya, dari ekspresi wajahnya juga. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Di sini disuruh apa? Di sini basket tidak mau menerima alasan ya, Kamu langsung orang ibu berani-beraninya membeli. jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya mau mengajar saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bisa tadi videonya sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol manakah yang paling baik Bapak Ibu? Manajer, nih. Kenapa kok manajer? Bisa ngasih? Oh ya, monggo. Terima kasih. Kenapa saya memilih manajer? Karena di situ tercipta rasa kekeluargaan. Tidak ada rasa takut, adanya kejujuran dari siswa pada gurunya. Begitu juga dengan gurunya, mereka mau mendengarkan alasan dari peserta didik. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu Nika. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan kenapa memilih posisi manajer. Siapa? Monggo. Ada yang bisa menambahkan? Kenapa harus posisi manajer? Pak Udi? Iya, permasalahannya menjadi selesai. Di situ guru yang memposisikan sebagai manajer, dia memberikan solusi kepada murid yang sedang menghadapi masalah. Solusi itu berasal dari murid itu sendiri. Solusi itu berasal dari murid. Nah, guru di sini membimbing bagaimana murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini kita akan mencoba menjadi posisi manajer untuk menghukum dan membuat rasa bersama. Kalau bisa jangan nih Bapak Ibu, karena kita akan menjadikan anak identitas gagal dan anak akan merasa berdendam, terusan dia mungkin akan mengulangi kesalahannya lagi karena motivasi yang berasal bukan dari dirinya sendiri, tapi karena faktor dari tekanan orang lain. Nah, di sini ada perkataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah
tersebut. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Pernyataan-pernyataan bersifat universal dan bersifat positif. Dan pada akhirnya keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali apabila ada yang tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Sekarang segitiga restitusi menurut dari Hasan dalam bukunya Restitution itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan ini dilakukan secara berurutan, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya Bapak Ibu guru mengucapkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Seperti kita itu ada ke anak-anak. Seperti kita ada berbuat salah, ya. Ada kita mau salah, ada orang berkata seperti ini, hal biasa berbuat salah itu. Ada terus kita merasa ini, ya, agak bohong, berarti besok bisa melakukan yang lebih baik lagi. Nah, itu bisa menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna nih Bapak Ibu. Kita juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini seperti itu. Bapak Ibu tidak saling mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini hanya untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh Bapak Ibu guru pada saat menstabilkan identitas. Langkah selanjutnya setelah kita menstabilkan identitas adalah validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, guru biasanya berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus selain itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kenapa tidak melakukannya? Kata-kata lain, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Keyakinan ini biasanya sudah dibuat sebelumnya, ya. Ketika anak berbuat salah, terus anak dikembalikan. Sebenarnya kamu kemarin sudah membuat kesepakatan, ya, atau keyakinan. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu? Keyakinan mana yang terlanggar seperti itu? Kesimpulannya, kita sebagai guru berupaya menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, di mana keamanan dan keselamatan anak diutamakan untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan ajaran KHD. Karena pada dasarnya anak melanggar aturan karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan demikian, anak dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya sehingga motivasi intrinsik muncul dari dalam diri anak. Nah, ini adalah pengalaman saya selama mempelajari modul 1.4, ya. Salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas ini, saya menyampaikan kepada anak kelas 1, ya, yang saya mampu sekarang, kalian ini sebenarnya menginginkan kelas yang bagaimana, menginginkan suasana yang bagaimana agar pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan. Nah, dari sini terus anak-anak saya kasih kertas. Mereka boleh menuliskan apa saja yang mereka inginkan. Tapi sebelumnya sudah saya katakan, misalnya tidak mencoret-coret dinding. Terus apa lagi anak-anak yang mereka sering dengar atau sering lakukan? Itu Bu, tidak boleh bohong Bu. Ya,
tidaknya saya hilangkan karena harus bersifat positif. Jadi saya ganti dengan belajar dan bermain dengan aman. Saya lanjutkan untuk pengalaman saya di pembuatan kasus ya. Nah, di sini ada kasus 1. Ini pengalaman anak kelas 1 sebelumnya nih. Hari Jumat adalah jadwal pelajaran olahraga bagi kelas 2. Saat itu anak-anak diajak oleh guru olahraga untuk bermain plastik di lapangan. Saya selaku wali kelas 2 saat itu sedang mengoreksi ulangan harian siswa melihat ada satu anak yang sedang masuk ke dalam ruangan. Anak tersebut bernama Ananda. Ananda ini adalah anak yang pendiam dan juga tidak begitu banyak temannya. Ananda tidak membawa makanan ataupun minuman setelah istirahat tiba. Dengan wajah masam dan cemberut, anak tersebut duduk di bangkunya. Saya pun penasaran, lalu bertanya kepada Ananda, "Loh, kamu apa tidak beli jajan, Ananda?" Ananda pun menjawab, "Tidak, Bu. Uang saku saya tadi diminta sama Ulil, Bu." Menurut keterangan Ananda seperti itu, saya pun langsung melakukan tindakan pada siang harinya. Perlu ditindaklanjuti nih kalau anak melakukan kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bu ini, Oke. untuk saya baru mengetahui kalau memberikan penghargaan juga termasuk hukuman. Itu mengapa demikian Bu? Iya. Terima kasih ya Pak Heri ya. Mengapa penghargaan termasuk hukuman? Oke. Padahal selama ini kita memberikan penghargaan kepada teman, kepada anak didik supaya mereka termotivasi untuk belajar. Karena begini nih, Pak Heri nih, dengan kita memberikan penghargaan itu berarti kita sudah mengontrol siswa tersebut untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan. Nah, dia melakukan karena ada pengaruh dari luar, yaitu dari kita pemerintah itu loh Bapak. Jadi kenapa penghargaan itu adalah suatu hukuman? Karena hukuman dan penghargaan itu keduanya adalah sama-sama mengontrol siswa untuk berbuat seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu nih, Bapak Ibu nih. Ada lagi? Ya, Pak Ujin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tenang saja, saya tidak akan bertanya. Iya, Mungkin juga atau tidak. iya, terima kasih Pak Jangan Ujin. Iya. saya cuma mator atau melu istilah bahasa Inggrisnya itu melu urun. Jadi dari keterangan awal tadi ini ada beberapa hal yang mungkin dari sisi pandangan yang lain ini ada yang pro, ada yang kontra. Ini ada sasaran ya, terlalu. Jadi ini untuk mumpung berkumpul ya untuk mengetahui bersama saja, tidak untuk saya sendiri, tidak ya, bukan yang menggurui tidak. Jadi kaitannya guru dengan petani tadi itu hampir sama. Justru saya ingatnya itu malah ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah itu diumpamakan seperti orang yang menanam satu butir biji, dan ini tumbuh menjadi 7 tangkai yang setiap tangkainya itu menghasilkan 100 biji. Jadi nanti satu biji kok ditanam lagi, ya seperti itu lagi. Jadi memang kalau untuk keutamaan ilmu itu memang luar biasa. Jadi untuk perbedaannya antara guru dan petani, kalau petani ini barang sing tengok-tengok tapi ketok. Tapi kalau untuk guru, iki ngurusi barang murid sing iso obah kuyur ngalor ngidul, bahkan yang diurusi ini adalah barang yang tidak ketok, barang yang tidak kelihatan, yakni moral, kelakuan, akhlak dan sebagainya. Ini barang yang tidak ketok, maka ya memang harus berhati-hati. Untuk yang selanjutnya tadi dari Ki Hajar Dewantoro, yang saya tangkap tadi adalah yang sudah menjadi jargon atau semboyan pendidikan ing narso sungkulodo ing matio maupun karso luhuri hendaya. Ini saya tidak akan menafsiri yang ini karena kita semua ini orang Jawa, ya saya khusnudon sudah paham semuanya. Tapi kaitannya di sini ada satu cerita singkat saja. Yakni ada seorang kiai ini yang kedatangan ke taman, ibu-ibu yang memiliki anak. Yang ini barbernya bukan main, senengannya membuat permen atau panganan yang manis-manis sehingga untungnya tinggi. Setelah itu disambati oleh ibu tersebut, sahabat ke kiai, Pak Kiai ini tolong disupuk biar mahal. Setelah itu ditawari,
seminggu. Akhirnya tak janjani seminggu belum orang. Setelah dijanjani 1 minggu balik enggak. Ya sudah, tidak apa-apa, saya sabar seminggu kakek itu enggak ini pulang. Setelah 1 minggu kembali lagi. Gimana ini sudah 1 minggu ini gimana janjinya dengan dia sudah mana anaknya? Setelah anaknya datang, kemudian anaknya langsung diberitahu, "Lek, ojo mangan sing manis-manis mangan." Saknalika anak itu tidak pernah ngomong ya. Artinya memakai saknalika, tidak melakukan mengkonsumsi yang manis-manis lagi. Nah, kenapa kok bisa mandi? Karena anak tersebut dalam 1 minggu ternyata sang kiai tadi itu dalam 1 minggu ternyata juga puasa, tidak makan yang manis-manis, tidak menunjuk yang manis-manis. Artinya apa? Ya tulodo, sadurunge mungkin aku jadi harus melakukan. Nah ini mana bisa mandi seperti itu. Terus untuk profil pelajar Pancasila itu antara beriman dan bertakwa ini memang harus dicarikan ke sana. Kemudian ini yang saya komplainkan bukan materi jenengan, saya tahu. Yang saya komplainkan ini adalah teori siapa tadi, Al-Fikr atau siapa tadi. Karena ini teori manusia dan jenis manusia ya tadi ada sama kalau kotor manusia itu harus sama ya wajar dengan seperti itu. Tapi ini tadi penghargaan itu tidak sesuai atau mungkin perintah itu pengen bisa merupakan anak yang dapat mungkin nanti memang banyak yang tidak dapat mungkin nanti mikir dan sebagainya. Padahal dalam konsep Al-Quran di sini ada satu ayat lagi, ya fa'ilul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, atau mungkin hadiah. Gusti Allah iki janji ning kawulane. Wong sing iman karo wong sing golek ilmu iki akan diangkat derajatnya oleh Allah. Lha iki berarti apa janjian dari Allah itu? Mungkin nglakoni apik bakal yang iman. Kemudian menuntut ilmu. Nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Buktinya Bapak Ibu guru di sini ini orang mulia yang berilmu akhirnya mendapat kehormatan atau dihormati oleh orang lain karena ilmunya. Jadi untuk teori ini saya kira dalam konsep Al-Quran memang dikurang. Jadi dari sisi pandangan Al-Quran ada yang kurang pas seperti itu. Jadi secara singkat waktu saya sampaikan semoga menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin atas pencerahannya nih. Setelah hatiku. Nah, terima kasih. Iya, saya pernah dengar seperti ini gitu Pak. Ketika seseorang sedang duduk di dalam majelis ilmu, pada saat itu saya malaikat sedang menolongi kita. Okay. Semoga apa yang disampaikan oleh Guru Ustaz oleh bermanfaat apa yang saya sampaikan juga semoga menjadi perubahan untuk kedepannya setelah kita menerapkan budaya positif yang nantinya akan membawa anak-anak agar dapat belajar dengan aman dan nyaman dan mendapatkan prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kiranya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk berkomunikasi